Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Mari. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit monolog tentang Harry Potter, di mana beberapa hari yang lalu kayak yang kita tahu salah satu aktor yang meramaikan film Harry Potter satu lagi meninggalkan kita gitu. Setelah sebelumnya ada Severus Snape, Albus Dumbledore, Hagrid, dan sekarang Profesor McGonagall. Rasanya sih saya sebagai Potterhead sangat berterima kasih karena mereka sudah menjadi aktor yang sangat luar biasa, mampu aja gitu bikin karakter-karakter mereka itu benar-benar hidup lewat film, lewat peran yang mereka mainkan gitu, dan mampu ngajak terutama saya gitu, dan menurut saya sih Potterhead yang lain juga mampu mengajak kami untuk ikut masuk ke dalam dunia sihir dan sama-sama belajar gitu, sama-sama ikut berpetualang juga di situ. Jadi terima kasih dan ya life must go on gitu kan. Nah di sini saya ingin cerita sedikit lah ya gitu tentang pengalaman saya. Jadi karya besutan J.K. Rowling ini tuh bisa banget bikin saya kayak terhipnotis gitu. Jadi pertama kali saya baca bukunya itu saya langsung jatuh cinta dan saya pengen banget sekolah sihir. Jadi sampai sekarang pun saya masih mikir gimana caranya bisa masuk Hogwarts. Karena di situ ada Hermione yang adalah keturunan Muggle, tapi dia bisa gitu jadi penyihir. Rasanya saya pengen juga gitu. Tapi kan ya udahlah gitu ya. Jadi kalau misalnya ini bisa saya ringkas sedikit untuk mungkin orang-orang yang kurang tahu Harry Potter, walaupun menurut saya semua orang udah pada tahu ya. Jadi Harry Potter ini adalah anak yatim piatu yang dititipin sama bibi dan pamannya gitu. Dia juga punya sepupu. Pokoknya bibi, paman, dan sepupunya itu, keluarga Dudleys, adalah orang yang julid bisa dibilang. Muggle, pure Muggle. Muggle adalah manusia biasa yang tidak ada kemampuan sihir sama sekali. Sedangkan Harry adalah keturunan dari penyihir dua-duanya gitu. Dan itu bisa kayak ketahuan tuh ketika Harry dapat invitation letter dari Hogwarts School, di mana udah waktunya dia masuk atau menuntut ilmu di sekolah Hogwarts, di sekolah sihir Hogwarts gitu. Dia baru tahu bahwa dia adalah keturunan penyihir. Ya tentunya aja itu sekaligus kayak membuka gerbang gitu ya, bahwa nih petualangan Harry dimulai dari situ. Nah selama perjalanannya itu banyak hal-hal yang kayak timbul pertanyaan lah ya gitu di benak saya gitu, yang gak bisa saya temukan di buku maupun di film. Akhirnya saya dapat itu dari salah satu sumber, di mana hasil interview antara sang pembuat Harry Potter yaitu J.K. Rowling dengan salah satu interviewer di satu channel gitu, yang akhirnya saya baru ngeh juga ternyata begitu gitu. Jadi di sini saya pengen ceritain tentang itu yang mungkin ada beberapa Potterhead yang belum tahu gitu. Tapi harusnya sih kalau misalnya seorang Potterhead bakal tahu ya, cuman ya gitu, saya mau monolog aja gitu, ceritain lagi. Salah satunya adalah yang pertama itu bahwa Harry Potter dan Lord Voldemort sedarah, masih punya hubungan darah gitu. Karena kalau misalnya kayak yang kita tahu kan, waktu pas hari-hari pertama Potter nyari perlengkapan buat sekolah gitu kan, dia kan nyari kayak wands, tongkat sihir. Pas dia lagi nyari tongkat sihirnya itu dia jatuhlah ke tongkat sihir yang juga dipakai oleh Lord Voldemort. Dan ternyata faktanya Lord Voldemort itu masih punya kayak ya hubungan sedarah lah gitu, masih ada keterkaitannya dengan Potter. Jadi Cadmus Peverell, seseorang yang memiliki batu bertuah di Harry Potter and the Sorcerer's Stone yang pertama, itu merupakan nenek moyang istilahnya ya, kayak leluhurnya dari Voldemort. Nah sementara
Harry itu kan punya jubah tidak terlihat ya, jubah yang bisa hilang itu. Itu adalah milik dari Ignotus Peverell. Nah, Cad Peverell dan Ignotus Peverell ini adalah adik kakak. Jadi sebenarnya kalau kita tarik kesimpulan ya, selama ini yang ada di 7 buku Harry Potter dan ada di 8 movies Harry Potter adalah masalah keluarga. Oke. Masalah keluarga, tapi yang jadi akhirnya semua sedunia sihir ikut heboh gitu kan. Jadi sebenarnya mereka tuh masih ada kayak keterikatan gitu. Itulah kenapa tongkat sihirnya aja pun bisa sama gitu. Apalagi waktu pas Voldemort mau ngebunuh Harry itu kan mental ya. Jadi mengakibatkan sebagian dari kekuatan Voldemort itu ketransfer ke Harry. Jadi Harry juga punya kekuatan yang sama dengan Voldemort. Fakta yang kedua adalah mengenai Parseltongue. Kayak yang tadi udah saya ceritain bahwa Voldemort dan Harry Potter masih ada kayak hubungan sedarah gitu. Mereka juga fakta yang selanjutnya adalah mereka sama-sama Parseltongue gitu kan. Parseltongue itu adalah bisa bahasa ular ya. Bisa bahasa ular. Jadi ada di salah satu scene di mana memang Harry Potter ternyata dia bisa bahasa ular. Dari pertama ya, dari Harry Potter yang pertama juga udah bisa ngomong kan, udah ngerti gitu bahasa ular. Jadi ya itu salah satu alasannya. Mereka tuh sama-sama Parseltongue karena memang sama-sama kayak sedarah gitu kan. Jadi udah mau berbagi kekuatan, berbagi kemampuan, berbagi kekuatan sihir juga. Mereka sedarah juga. Ini juga yang membuktikan kayak pas abis Voldemortnya memang udah mati, udah dikalahkan, itu kemampuan Parseltongue di Harry ini tuh hilang. Akibat udah kayak terputus aja koneksinya gitu. Fakta yang selanjutnya adalah bahwa sekolah di Hogwarts itu gratis. Jadi J.K. Rowling menerangkan bahwa semua orang yang sekolah di Hogwarts itu gratis. Makanya kalau Harry Potter itu kan dapat invitation karena memang orang tuanya sekolah di situ dulunya. Jadi otomatis dia juga boleh sekolah di situ. Walaupun orang tuanya udah nyiapin duit yang banyak banget di Bank Gringotts, tapi tetap ya gitu. Ternyata sekolah di Hogwarts itu gratis. Yang harus beli itu cuma kayak perlengkapannya doang, tapi sebenarnya semua biayanya itu gratis. Itu sampai lulus, sampai 7th grade itu gratis semuanya. Itu bukan cuma untuk Harry aja, tapi semua murid. Semua murid itu gratis di situ. Nah, udah gitu, nanti biasanya pas udah lulus ceritanya, itu tuh dikasih peluang pekerjaan juga, gitu. Sesuai sama bidang mereka lah gitu. Jadi kayak disalurkan pekerjaannya gitu, disalurkan juga sama mereka. Jadi istilahnya kalau misalnya udah lulus tuh udah nggak usah mikir lagi nih harus sekolah harus nerusin nyari kerja di mana. Jadi kayak udah disalurkan gitulah. Fakta yang selanjutnya adalah tentang nama anak Harry Potter, di mana yang kita tahu Harry itu sangat sayang banget sama Albus Dumbledore dan juga sama Severus Snape, itu salah satu guru pertahanan ilmu hitamnya. Jadi awalnya tuh kan Severus Snape itu kayak orang yang jahat ya, kayak peran antagonis banget. Nyampe yang Harry itu sempat kayak nuduh gitu ya, sampai mikirnya nih ini orang kenapa ngejahatin gue padahal gue nggak ngapa-ngapain gitu. Itu dari hari pertama Harry ada di Hogwarts udah yang negatif gitu, kerasanya udah negatif. Padahal ternyata Snape adalah salah satu orang yang melindungi Harry mati-matian dan against dan menentang banget sama Voldemort selain Albus Dumbledore. Kalau Albus Dumbledore itu terang-terangan ya membelanya. Kalau Snape itu lebih ke kayak memata-matai aja, padahal dia melindungi juga dan bener-bener nggak pengen Harry kenapa-napa. Nah, untuk mengenang dua orang yang sangat disayangi dan dicintai, dihormati sama Harry, akhirnya nama anak Harry Potter itu diambil dari Albus Dumbledore dan Severus Snape jadi Albus Severus Potter Jr. Ya, saking cintanya gitu ya. Fakta yang selanjutnya adalah fakta tentang hubungan Hermione dengan
orang tuanya. Kayak yang kita tahu Hermione itu adalah orang tuanya adalah seorang muggle, jadi murni yang memang gak punya hal-hal yang berkaitan sama sihir tuh gak punya. Nah Hermione itu belajar sihir sampai akhirnya dia bisa menjadi good witch gitu kan. Nah kalau misalnya di seri terakhir Harry Potter and the Deathly Hallows, kita tahu kalau itu bakal ada perang besar-besaran antara kubunya Harry Potter dengan kubunya Lord Voldemort, di mana itu memakan banyak nyawa juga gitu kan, banyak nyawa penyihir baik dan buruk istilahnya. Nah di situ Hermione itu datengin orang tuanya yang saat itu lagi pada nonton TV, jadi kayak sembunyi-sembunyi, terus Hermione ngambil ingatan kedua orang tuanya tentang dia. Jadi dihapus ingatan orang tuanya itu tentang dia. Jadi seolah-olah memang orang tuanya itu nggak pernah punya Hermione. Jadi seolah-olah Hermione itu tidak pernah ada di dalam keluarga itu. Karena dia takut kalau misalnya pas saat dia kan ikutan perang ya, karena salah satu penyihir yang luar biasa kan. Dia takut kalau misalnya dia bakal gugur, terus mati. Apa kabar gitu, orang tuanya pasti bakal sedih gitu kan, apalagi Hermione itu anak satu-satunya gitu. Jadi ketimbang kayak gitu, dia hilangkan lah ingatan-ingatan memori tentang Hermione itu. Dia hilangkan supaya nanti kalau misalnya dia mati nggak ada yang bersedih atas kematian dia, karena muggle tersebut ya, orang tuanya muggle. Jadi kalau misalnya yang orang tuanya sama-sama penyihir juga sih udah tahu kan tentang pertempuran ini gitu, tapi kan kalau Muggle nggak ngerti gitu, jadi akhirnya dia hapuskan. Dan ternyata setelah di pertarungan tersebut yang syukurnya mereka menang gitu, kubu Harry Potter itu menang, Hermione kembali dan membatalkan lagi mantranya supaya mematahkan mantranya supaya orang tuanya tetap ingat gitu sama dia bahwa mereka punya anak loh gitu namanya Hermione dan lagi sekolah di Hogwarts gitu. Yang selanjutnya adalah tentang pencetus angka 13. Jadi betapa berbahaya dan membawa sialnya angka 13. Ini tuh diperlihatkan oleh Sybil Trelawney yang waktu itu, Profesor Sybil Trelawney yang waktu itu diperankan oleh Emma Thompson. Jadi waktu itu tuh ada di satu film di salah satu Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, di mana murid-muridnya Profesor Trelawney ini ngajak dia untuk duduk bareng di dalam satu meja untuk makan bareng, tapi Profesor Trelawney menolak karena kata dia gitu ya, kalau misalnya saya ikut gabung nih sama kalian, ini jumlahnya tuh jadi 13 dan ini tuh pertanda buruk gitu. Nah pada saat itu Profesor Trelawney itu kayak bisa meramal gitu kan ya, digambarkannya karakternya sebagai profesor yang bisa meramal, pelajaran meramal lah gitu. Dan menurut J.K. Rowling sendiri bahwa Trelawney memang bisa meramal walaupun kalau misalnya beruntung, jadi di saat-saat tertentu, karena kadang kayak si ramalannya tuh meleset, atau bahkan Harry sendiri menggambarkan Trelawney itu sebagai profesor yang memang kalau kita baca hasil ramalan kita itu harus yang buruk-buruknya, pokoknya intinya sepanjang kita hidup itu sial. Nah itu Trelawney bakal mengiyakan gitu, wah hebat kamu bisa meramal gitu, kalau misalnya kita ngebaca tentang semua ramalan kita itu adalah hal-hal yang buruk. Tapi kalau misalnya hal yang baik justru malah kayak kebalikannya ya, Trelawney gak suka gitu. Kayak ada salah satu part dimana Harry dan Ron itu baca daun teh mereka gitu ya, baca meramal daun teh mereka. Itu kalau misalnya mereka bacanya penuh kesialan, kayak sisi petualangan, kesialan, terus kegelapan, itu Trelawney-nya itu mendukung, mengiyahkan, membetulkan gitu. Jadi iya bener gitu, ramalannya bener, berarti kamu pantas bisa dapat nilai bagus gitu dari mata pelajaran tersebut, kayak gitu. Yang selanjutnya adalah tentang arti nama Voldemort. Kayak yang kita tahu ya, Voldemort adalah musuh bebuyutannya Harry Potter ya, makanya kenapa terjadi petualangan sihir dan pertarungan yang sengit juga itu karena itu gitu ya. Kita tahu banget gitu Harry kehilangan kedua orang tuanya gara-gara Voldemort ini ngutuk. Terus kalau Harry sendiri bertahan itu karena mental ya, nyampe akhirnya si kekuatan Voldemort itu terbagi dua. Jadi ada yang ketransfer ke Harry, dan Voldemort sendiri kehilangan kekuatannya jadi lemes selama bertahun-tahun. Dia harus kayak
nyari mangsa, supaya nyari pendukung lagi sampai kekuatan dia pulih gitu kan akhirnya. Walaupun memang akhirnya dia mati-mati juga, dia hilang juga, tapi Voldemort semasa hidupnya itu termasuk penyihir yang luar biasa hebat dan pengikutnya banyak banget gitu. Si para pelahap maut gitu ya, itu banyak banget. Arti kata Voldemort ini sendiri diambil dari bahasa Perancis yang penyebutan katanya adalah Voldemort. Voldemort. Itu artinya adalah bangkit dari kematian atau melarikan diri dari kematian. Jadi kan kayak yang kita tahu dari Harry Potter yang ke-1 sampai yang udah mau akhir istilahnya, dia terus-terusan selamat dan selalu berhasil kabur. Terus nyampe akhirnya dia kekuatannya terkumpul dan bisa bertarung sama, jadi istilahnya kayak nyari perkara terus dia sama Harry Potter, karena dia tahu sebagian dari kekuatan dia itu ada di Harry, dan Harry adalah anak yang berhasil lolos kan gitu, the boy who lives. Makanya dia pengen menghancurkan, pengen matiin Harry Potter supaya yang terkuat itu adalah penyihir yang terkuat adalah dia gitu. Makanya dia kayak cari perkara terus dan akhir. Fakta yang selanjutnya adalah bahwa Harry Potter itu memiliki judul yang berbeda-beda. Jadi beda dari bukunya dan beda juga dari setiap negara gitu. Menurut penuturan J.K. Rowling, jadi karena ini adalah sebuah karya yang fenomenal, jadi penjagaannya juga harus ketat banget dan memang harus disaring banget. Jadi jangan sampai ada hacker, jangan sampai ada spoiler, jadi benar-benar dijaga ketat banget. Itulah alasannya kenapa harus dibeda-bedain nama judulnya, menghindari kebocoran itu tadi. Karena yaitu si karyanya ini termasuk karya yang fenomenal yang memang diminati semua kalangan. Jadi banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengcopy, untuk yang mencari tahu. Nah, penjagaannya ini menjaga karya ya gitu, saking gak boleh bocornya keluar. Alasan kenapa suka kayak beda-beda gitu namanya. Fakta yang selanjutnya adalah mengenai Dementor. Kayak yang kita tahu, Dementor itu adalah penjaga dari rumah tahanan Azkaban ya. Ya kan? Penjaga. Nah, kita tahu tuh Dementor itu kalau misalnya penjara Azkaban itu adalah penjara penyihir yang paling mengerikan karena di situ dijaga sama Dementor, dan Dementor itu biasanya menghirup kayak kebahagiaan, niatan ingin hidup yang kayak gitu setiap si prisonernya, setiap si tawanannya, si tahanannya. Itu disebut dengan ciuman Dementor ya. Jadi Dementor itu menghirup seperti itu sampai akhirnya si para tahanan tuh kayak udah gak ada minat lagi untuk hidup karena kebahagiaannya tuh keserap gitu. Dan wujud Dementor sendiri itu memang mengerikan. Jadi dia tuh kayak makhluk halus lah gitu ya, yang memang bertudung, terus tangannya berupa tulang-tulang kayak gitu. Selalu mengeluarkan auranya juga aura negatif yang memang gelap, aura kegelapan gitu. Dan faktanya ternyata karakter Dementor sendiri itu dibuat hasil dari kayak wujud depresi manusia. Karena kan Dementor di karakter itu memang menyerap semua kebahagiaan manusia ya. Nah, ini tuh adalah wujud dari depresinya manusia. Jadi manusia ketika depresi itu kan hilang rasa kebahagiaannya, hilang rasa bersyukurnya, segala macam. Pokoknya yang indah-indah, yang warm, yang bagus itu akan hilang. Jadi kalau misalnya bisa digambarkan seperti apa wujud depresi manusia, ya seperti Dementor ini. Fakta yang terakhir itu yang berkaitan dengan kebahagiaan Dumbledore. Kayak yang kita tahu, Dumbledore pada masa Harry Potter itu adalah seorang kepala sekolah Hogwarts gitu. Yang dimana kalau misalnya kita lihat, ini adalah sosok yang humble, sosok yang sangat bijaksana, tapi juga disegani gitu. Dia juga salah satu penyihir yang terkuat dan selalu ada di garda terdepan untuk membela dan melindungi Harry Potter. Karena waktu itu posisinya memang Harry Potter ini adalah satu-satunya orang yang jadi fokusnya Voldemort gitu kan. Jadi otomatis nih harus dilindungi gitu Harry Potter. Nah ternyata banyak orang yang gak concern gitu sama apa sih kebahagiaan atau apa sih mimpinya Dumbledore ini gitu selama ini. Nah J.K. Rowling tuh ngasih tahu bahwa Dumbledore ini punya rahasia kebahagiaannya. Dimana ada waktu itu di Hogwarts itu ada salah satu cermin
yang namanya Mirror of Eris atau cermin tarsah ya waktu itu. Jadi di mana orang yang berkaca di situ tuh bakal muncul hal-hal kita gitu ya, cerminannya itu bakal muncul hal-hal yang memang kita sukai, kita rindui atau yang kita inginkan. Jadi kayak halusinasinya gitu seperti itu. Nah, setiap orang yang bercermin itu hasilnya akan beda juga. Termasuk Dumbledore. Jadi Dumbledore ketika berkaca itu yang dia lihat adalah semua keluarganya yang sudah nggak ada. Jadi waktu Harry tanya, apa yang kau lihat di dalam cermin itu? Dumbledore jawab bahwa dia lihat seluruh keluarganya masih hidup dan bahagia. Itu salah satu kebahagiaannya Dumbledore. Jadi kayak ngecas di balik semua kemelut hidup dia yang memperjuangkan Hogwarts dan melindungi Harry, kalau misalnya lihat cermin itu dia akan bahagia karena dengan cuman lewat cermin itu aja dia bisa lihat keluarganya masih hidup dan bahagia yang padahal udah nggak ada ya. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya itu aja. Kalau misalnya Potterhead mungkin udah banyak yang udah tahu juga, tapi tolong tambahin deh untuk para Potterhead atau siapapun di luar sana yang menurut kalian masih ada nih fakta lain yang gak bisa kita temuin di film ataupun di buku tentang Harry Potter. Silahkan tulis di kolom komentar. Saya pengen tahu karena yang saya tahu cuma segitu doang gitu hasil dari interview itu juga. Jadi saya minta tolong ditambahin lah atau misalnya disematkan linknya atau segala macem, kritik dan saran segala macamnya silahkan tulis di kolom komentar. Untuk yang suka video saya kali ini silahkan like, comment, share, subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.